kasih untuk Anda masih bergabung bersama dengan kami, dan di segmen ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini, terutama di tengah pelemahan dalam indeks harga saham gabungan, tepatnya di 30 menit jelang penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak William Wibowo selaku teknikal analis PT Kanaka Hita Solvera. Kita akan langsung sapa saja Pak William. Selamat sore di awal pekan, apa kabar Pak? Selamat sore Pak David, kabar baik. Terima kasih Pak William sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya Pak William, di 30 menit jelang penutupan sesi kedua, indeks harga saham gabungan lanjutan pelemahannya semakin dalam dan kembali meninggalkan cukup jauh dari level 7.200-an Pak William. Secara teknikal, bagaimana analisis Anda pelemahan yang terjadi di sepanjang perdagangan hari ini? Kalau kita flashback di beberapa pekan terakhir, ketika setelah libur panjang akhir pekan, apakah IHSG ini lebih cenderung mengalami tekanan atau seperti apa analisisnya Pak William? Ya, baik. Untuk analisa harga IHSG hari ini secara intraday memang cukup terlihat di sesi 1 cukup tertahan penguatannya. Namun saya pikir secara teknikal yang lebih besar, kita bicara di time frame daily, harga IHSG ini masih cenderung belum memutuskan untuk melanjutkan uptrend-nya secara jelas, jadi masih terkesan masih sideways tapi dengan jangkauan yang masih lebar. Namun untuk saat ini saya pikir penurunan harganya juga masih di ambang batas wajar ya. Mengingat tanggal 15 sampai 17 Mei yang lalu ada penguatan IHSG yang cukup signifikan, Pak. Baik, pasca libur panjang akhir pekan, kecenderungan indeks harga saham gabungan tertekan, Pak William. Bagaimana Anda melihat posisinya dari sisi teknikal, ataupun mungkin karena ketika libur panjang akhir pekan, terutama di pekan ini, beberapa sentimen dari global ini masih terus berjalan begitu. Risalah hawkish the Fed kemarin juga tampaknya menjadi beban bagi beberapa bursa yang ada di dunia. Analisis Anda? Ya, saya juga sepakat dengan hal tersebut kalau memang cukup banyak sentimen global yang menjadi pemberat ya untuk pergerakan IHSG, kemudian juga dengan melemahnya nilai tukar rupiah kembali ke level 16 ribuan itu juga menjadi sentimen pemberat juga untuk IHSG hari ini. Baik, untuk sepekan ini kemana arah indeks harga saham gabungan Pak William? Ketika risalah The Fed lebih cenderung hawkish, para pelaku pasar tampaknya mencoba untuk fokus kepada rilis data inflasi Amerika Serikat di Jumat akhir pekan ini. Oke, untuk level IHSG di satu pekan ini saya pikir akan cenderung sideways ya, mungkin di sekitar support 7.050 sampai resistance 7.300 maupun resistance 7.375-nya. Baik, di tengah dari minimnya sentimen positif ini, baik dari global maupun dari sisi domestik, tampaknya momentum-momentum tertentu mencoba dimanfaatkan oleh para investor terkait juga dengan keinginan atau rencana dari beberapa emiten untuk melaksanakan RUPST, Pak. Beberapa sahamnya hari ini justru mengalami kenaikan yang cukup tinggi, meskipun indeks harga saham gabungan cenderung mengalami tekanan yang cukup dalam. Saya mau ke Aman Mineral terlebih dahulu. Pak William, hari ini menembus ke level tertinggi di 12.650, bahkan auto reject atas sepertinya. Analisis Anda untuk Aman Mineral? Ya, untuk Aman Mineral saya pikir memang masih berada di fase strong uptrend-nya ya. Sejak awal tahun ini, harga secara time frame weekly masih konsisten menguat ke atas. Dan saya pikir juga masih besar peluangnya untuk harga Aman Mineral ini melanjutkan penguatan harganya, Pak. Rekomendasinya seperti apa, Pak William, support dan resisten yang mungkin bisa diperhatikan? Oke, untuk supportnya saya pikir ada di level 10.300 ya, di sekitar 10.300. Dengan rekomendasi saya pikir buy on weakness terlebih dahulu, karena biasanya kalau sudah melewati level all time high ada koreksi seperti itu. Buy on weakness di level berapa Pak untuk Aman? Tadi supportnya di 10.000.
10.300 dari sisi supportnya. Tapi kalau ingin buy on weakness di level berapa untuk aman? Oke, saya pikir bisa cukup bertahap terlebih dahulu ya. Mungkin bisa terdekatnya mungkin di level 12.250, 12.200 maksud saya. Oke. Kemudian di sekitar 11.700-an bisa. Kemudian kalau agak bawah saya pikir di sekitar 11.000 sampai 11.200 masih menarik. Baik, selain aman mineral, Unilever hari ini juga cukup menyita perhatian, tidak hanya di perdagangan hari ini, namun di perdagangan pekan sebelumnya Unilever ini juga sudah mengalami kenaikan yang signifikan. Hari ini berlanjut, bahkan secara intraday penguatannya juga di atas 6% ini, 6,54% dan sudah kembali ke 3.200-an. Unilever juga akan melaksanakan RUPST, Pak. Analisis dan rekomendasi Anda di tengah penguatan yang terjadi untuk Unilever. Ya, untuk Unilever saya pikir ini adalah momentum yang baik ya. Jadi secara teknikal harga sudah menunjukkan sinyal yang cukup kuat kalau akan kembali uptrend. Untuk saat ini saya pikir support penting terdekat di sekitar 2.530, kemudian resistance terdekatnya di 3.500 dan 3.700. Seperti itu. Masih direkomendasikan Pak William untuk Unilever? Ya, saya pikir masih justru sangat menarik ya. Mungkin di saat ini buy on weakness terlebih dahulu mengingat penguatan harganya sudah sangat-sangat tinggi selama 3 hari terakhir ini. Baik, Pak William, di tengah dari penguatan beberapa saham di tengah pelemahan indeks harga saham gabungan, sektor keuangan hari ini tampaknya juga menjadi pemberat. Beberapa saham perbankan big cap mengalami tekanan yang cukup dalam. Seperti apa analisis Anda dengan pelemahan yang terus berlanjut kepada saham perbankan big cap ini? Dan di antara keempat perbankan big cap tersebut, mana yang lebih direkomendasikan? Terutama kita lihat dari posisi terakhir secara teknikal, terutama di penutupan sesi kedua hari ini, Pak William. Oke, untuk saham-saham big banks, saya pikir memang cukup mengalami tekanan jual yang cukup signifikan. Secara teknikal, saya pikir saham BBCA cukup menarik ya untuk saat ini. Di tengah pelemahan yang masih berpotensi berlanjut. Untuk BBCA, kemudian saya pikir juga untuk saham-saham perbankan big banks yang lain mungkin lebih baiknya adalah untuk wait and see terlebih dahulu karena closing candle-nya katanya juga akan cukup bearish ya hari ini. Baik, kita akan coba ulas lebih detail untuk BBCA, Pak. Penutupan hari ini di 9.300, support dan resistennya. Arah untuk BBCA dalam jangka pendek dan menengah? Oke. Untuk BBCA saat ini support terdekatnya ada di level 9.125 ya. Resistance terdekat ada di 9.600 dan selanjutnya di 9.850. Untuk jangka pendek saya pikir masih ada peluang saham BBCA bisa rebound setidaknya menguji resistance-nya di 9.575 terlebih dahulu sebelum mungkin akan menguji supportnya di 9.125. Untuk jangka menengah saya pikir masih cenderung sideways ya, mengingat pergerakan selama satu bulan terakhir ini cenderung bergerak di area yang kurang lebih di sekitar 10.000 sampai 9.200. Baik, analisis untuk beberapa perbankan big cap pemirsa, dan tampaknya BBCA lebih direkomendasikan dibandingkan dengan beberapa perbankan big cap lainnya kalau dilihat dari sisi teknikal ini. Dari perbankan big cap, sambil menunggu updatean penutupan perdagangan di sesi kedua, kita coba bergeser ke teknologi. Hari ini tampaknya terutama siang tadi, satu-satunya sektoral yang mengalami penguatan, mengikuti jejak dari bursa global, di mana Nasdaq juga mengalami penguatan dan menembus ke level tertingginya. Analisis Anda, penguatan dari saham-saham teknologi hari ini, ketika dari The Fed tampaknya masih lebih cenderung hawkish, terutama untuk Gotoh, Pak William. Hari ini tampaknya kembali menembus level 70-an maksud saya. Level ini tampaknya sudah cukup lama tidak disentuh kembali oleh Gotoh.
Oke, untuk sektor teknologi saya pikir sudah mulai menunjukkan tanda untuk rebound ya, setidaknya untuk jangka pendek sampai jangka menengahnya. Kemudian untuk saham GoTo, saya pikir ini juga ada potensi yang cukup besar kalau harga bisa kembali setidaknya rebound ke area 70-an ya, mungkin bisa kembali ke sekitar 74 sampai 78 untuk saat ini dengan support terdekatnya di 64 untuk GoTo. Baik, kembali menembus ke level 70-an untuk GoTo. Sebenarnya resisten berapa yang sudah berhasil ditembus oleh GoTo sehingga laju ke 70-an tersentuh di perdagangan hari ini, Pak William? Singkat saja, Pak. Ya, untuk resistance penting yang sudah di breakout ada di level 70 ya. Kelihatannya closingannya juga akan di atas level 70 untuk saat ini. Baik, analisis untuk GoTo pemirsa yang hari ini kembali menembus ke level 70-an, ditutup menguat di 6,06% di Rp70 per sahamnya.